Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Kofifa. Saya akan mempresentasikan perubahan fonologi. Nah, pasti kalian mengenal bahasa Inggris modern dengan baik. Tentu kalian tahu bunyi velar frikatif X. Tidak ada dalam sistem bunyi bahasa Inggris. Padahal dalam bahasa Inggris kuno, bunyi itu ada. Ini menjadi bukti adanya perubahan, yaitu tadinya ada menjadi tidak ada. Seperti kata naik dulu dilafalkan nix. Nah, ada juga kata drop dulu dilafalkan menjadi drugs, dan kata saw dulu dilafalkan menjadi sauks. Nah, hilangnya bunyi X yang ada dalam bahasa Inggris kuno dalam beberapa kasus memang menjadi hilang, seperti pada kata nick dan lick. Dalam beberapa kasus X menjadi K. Misalnya pada kata elk yang ada dalam bahasa Inggris kuno ditulis L dan dilafalkan elks. Dan dalam kasus yang lain, X itu menjadi F, kata raw dan kata tau. Perubahan fonologi dalam bahasa Inggris ada juga yang berupa penambahan fonem. Bahasa Inggris kuno dan pertengahan tidak mengenal fonem Z. Lalu ketika tersap kata-kata seperti azure, measure, row dari bahasa Prancis, maka fonem Z tersebut ditambahkan dalam kazanah. Fonem bahasa Inggris berubah bunyi dalam sistem fonologi bahasa Indonesia pun bisa kita lihat. Sebelum berlakunya EID, fonem F, X, dan S belum dimasukkan ke dalam kazanah fonem bahasa Indonesia, tetapi kini ketiga fonem itu menjadi bagian dalam kazanah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia lama hanya mengenal 4 pola silabel, yaitu F, FK, KV, dan KVK. Tetapi kini pola KKV dan KKVK telah pula menjadi pola silabel dalam bahasa Indonesia. Fonologi menurut bahasa berasal dari kata fon. Bunyi dan logi adalah ilmu. Menurut istilah, fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Adapun contoh fonologi yaitu kata pola yang membedakan O dan U menjadi fula. Nah, fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahan fonologi. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Nah, di sini ada penerapan teori mendasarkan pada teori linguistik, cabang fonologi, subcabang fonemik. Sebab kajian berfokus pada fonem, deret konsonan itu sendiri dan kemampuan dalam membentuk deret konsonan. Data fonem, deret konsonan lebih bersifat sekunder, sehingga keberadaan referensi yang ada merupakan sumber data. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.